Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munukh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi insyaallah ta'ala. Naddarallahu imra'an. Allah akan berikan cahaya kepada seseorang. Sami'a minna, yang telah mendengar dari kami syai'an, sesuatu. Fabalaghahu kama sami'ahu, kemudian ia sampaikan seperti yang ia dengar. Farubba muballighin aw 'amin sami', berapa banyak orang yang menyampaikan bisa lebih menjaga atau mengingat min sami' dari orang yang mendengar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didengar dari Allah adalah firman Allah atau disebut dengan Al-Quran. Yang didengar dari Nabi atau yang dilakukan Nabi itu adalah disebut dengan hadis. Orang membaca Al-Quran berpahala, orang mendengar Al-Quran berpahala, orang yang menyampaikan pesan-pesan Al-Quran berpahala. Begitu juga orang yang mendengar hadis, kemudian hadis yang dengar ia sampaikan kepada orang lain, maka menjadi ladang pahala bagi dirinya. Bahkan dalam hadis ini ada janji yang Nabi berikan kepada orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi, maka Allah akan cerahkan wajahnya atau berikan sinar, auranya kelihatan. Auranya enggak aur-auran. Bagaimana kita mau terlihat aura kita? Membuka aura, membuka wajah menjadi terlihat bersinar. Maka kata Nabi, cukup dengan cara menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena perintah menyampaikan hadis bukan harus seorang kiai, tidak mesti seorang ustadz, tidak mesti seorang santri, tetapi siapapun yang mendengar dan menghafal hadis yang ia dengar atau memahami hadis yang ia dengar, kemudian sampaikan kepada orang-orang, maka dia akan diberikan cahaya pada wajahnya. Amin ya rabbal ya rabbal. Ini fadilah menyampaikan hadis. Jadi aura bisa terbuka, wajah terlihat bersinar, berseri-seri. Itu di dunia. Di akhirat nanti kelihatan bercahaya wajah kita. Di akhirat nanti terlihat ada cahaya dari wajah kita. Jadi orang yang bercahaya di padang mahsyar nanti diantaranya selain mereka yang rajin sujud kepada Allah, itu juga termasuk orang yang rajin menyampaikan yang ia dengar dari hadis Nabi Muhammad. Satu contoh, kita dengar hadis Nabi Muhammad, as-sa'i 'alal armilah, orang yang mau ngopenin janda, ngopenin, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya laksana orang berjihad di jalan Allah. Udah tahu belum nih hadis? Sampai nama janda-janda nih. Orang yang mau peduli dengan janda, orang yang mau ngopenin janda, apalagi mau nikahin, biar kata dia buntutnya banyak, anaknya banyak, tapi mau nikahin, itu pahalanya kayak orang berjihad di jalan Allah. Mengapa Ustadz pakai contoh hadis janda? Karena supaya lebih mudah diingat sama jamaah. Kalau hadis janda ini gampang diingat-ingatnya nih. Nah, hadis tersebut kita sampaikan ke orang yang belum tahu. Kita kasih tahu ke orang yang belum tahu. Asal kita dengar dari ustadz, dari guru ngaji, hadis Nabi kita sampaikan ke orang lain. Itu nanti lama-lama wajah kita keluar auranya, dan Allah akan berikan cahaya pada wajahnya. Amin. Amin. Apa tadi hadisnya? Janda aja yang diingat. Farubba muballighin au amin sami. Kata Nabi, orang yang cuman dengerin kagak nyampein itu gampang lupa. Tapi orang yang nyampein kepada orang lain ini bisa lebih cepat ingat. Jadi kalau kita habis pulang ngaji, habis itu kita diem aja, kita enggak kasih tahu sama orang bahwa yang kita dapat di pengajian apaan, itu lupa lagi besok. Tapi kalau kita sampein, itu yang kita dapat akan nancep di otak, akan lebih kokoh di hati. Apaan tadi hadisnya? Janda lagi aja. Naddarallahu imra'an sami'a minna. Kemudian setelah dia mendengar, dia sampaikan hadis Nabi, maka Allah akan berikan cahaya.
Jadi ngebuka aurat itu kagak perlu datang ke dukun santet. Mau membuka wibawa tidak perlu datang ke dukun, tapi datanglah ke majelis ilmu, dengarkan yang disampaikan hadis Nabi, sampaikan lagi hadis Nabi kepada orang lain. Perlahan Allah buka Anda punya aurat dalam wajah Anda, insya Nazarur rajuli, penglihatan seseorang, ila akhihi, kepada saudaranya. Itu apa terusannya itu? Ala syauqin, atas dasar rindu. Khairun, itu lebih baik, min i'tikafihi, daripada ia beriktikaf, sanatan, selama 1 tahun, fi masjidi hada, di masjidku, yaitu Masjid Nabawi ini. Ternyata ada pahala yang pahala itu jauh lebih besar dari orang iktikaf. Orang iktikaf berpahala enggak, Pak? Pahala enggak? Udah niat iktikaf belum nih semuanya? Nah, iktikaf enggak harus semalaman suntuk. Walaupun sejam, setengah jam, kalau udah duduk di masjid niatin iktikaf, itu insya Allah meskipun sambil tidur-tidur duduknya, itu berpahala iktikaf. Aku niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Iktikaf di masjid itu kayaknya kan pahala gede banget. Kenapa iktikaf di masjid pahalanya gede? Karena nggak mungkin dia ngelakuin maksiat di masjid. Orang kalau udah ke masjid ama maksiat rada-rada jauh. Kalau orang keluar masjid ama maksiat berpotensi cepet. Tapi kalau dia ada di dalam masjid ama maksiat rada jauh. Belum ada ditemuin orang berjudi di masjid. Ada nggak? Nggak ada. Belum ada ditemuin orang melakukan minuman khamar, minum minuman khamar di masjid. Belum ada. Jarang ditemukan atau bahkan sangat sedikit sekali. Yang sering ditemukan di masjid kriminal, kotak amal hilang. Dulu kotaknya dibongkar, sekarang kotak-kotaknya dibawa. Kriminal di masjid cuman berbuat kotak amal diambil. Kalau di luar bisa ngambil duit, bisa melakukan zina, nauzubillah, bisa minum khamar. Di luar bisa apa lagi? Bisa mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia ke masjid malu. Ilok ada orang yang ngajak, yuk mabuk di masjid yuk. Kagak. Berarti kan pahala iktikaf itu ada yang lebih besar dari iktikaf durasi 1 tahun. Apa? Nazarur rajul ila akhih. Seseorang memandang saudaranya ala syaukin, atas dasar rindu dan kangen. Enteng apa berat ngelihat saudara pakai rasa rindu? Enteng apa berat? Hah? Beratan mana ama iktikaf setahun di masjid?
Hah? Itikaf setahun di masjid, pahalanya besar. Ada yang lebih besar dari itu, ketika seseorang melihat saudaranya atas rasa rindu. Masya Allah. Emang kelihatannya kayaknya ringan, tapi berat. Sebab apa? Kebanyakan adek abang berantem, keseringan adek empok berantem, apalagi urusan masalah warisan. Ya, benar gak? Biar kata rumah tempelan, tapi dia nggak pernah negor sapa. Ada nggak yang begini? Biar kata rumahnya satu atap, abangnya di atas, adeknya di bawah, atau empoknya di bawah, adeknya di atas, kagak pernah negor. Man gara-gara 10 meter. Jadi senyum beserta melihat dengan rasa rindu kepada saudara itu lebih baik daripada pahala iktikaf selama 1 tahun. Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Umar. Ni'mal atiyatu, sebaik-baik pemberian, kalimatu haqqin, yaitu kalimat yang benar, tasma'uha, yang ia dengar atau yang engkau dengar, summa tahmiluha, kemudian engkau bawa kalimat tersebut ila akhin lak, kepada saudaramu muslimin yang muslim, fatu'allimuha iyyahu, kemudian kau ajarkan pada dia tentang kalimat itu. Ni'mal atiyah, sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah, sebaik-baik orang yang ngasih kepada kita, pemberian yang berupa kalimatu haqqin, kalimat yang hak, kalimat yang benar, kalimat yang seruan kebaikan. Itu namanya kalimatul haq. Kalimat hak yang kita dengar, kata-kata baik yang kita dengar, anjuran-anjuran dan perintah-perintah baik yang kita dengar, lalu kebaikan itu kita sampaikan pada saudara kita, lalu saudara kita itu ikut mengamalkan, maka itu adalah ni'mal atiyah, sebaik-baik pemberian. Contoh, Nabi bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqah." Harta tidak akan berkurang karena rajin sedekah. Yakin apa enggak, Pak? Yakin apa enggak, Pak? Satu kebaikan dibalas 10, terkadang berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Harta yang diberikan kepada orang lain tidak akan berkurang. Ini kalimat hak. Ini kalimat yang tidak salah. Ketika kita berikan apa yang kita miliki kepada orang lain, maka saat itu harta kita, kata Nabi, bal yazdad, bahkan bertambah, bahkan bertambah. Harta yang diberikan kepada orang itu bertambah. Kita dengar hadis ini, kita paham hadis ini,
kita mengerti hadis ini, lalu kita sampaikan pada saudara kita, berarti kita lagi sedekah, kita lagi memberikan sebaik-baik pemberian. Makanya kiai itu biar kata anaknya bandel mak, masih kecil, itu udah gede jadi kiai. Benar gak? Biar kata ustadz itu punya anak kecilnya bandel, udah gede bisa jadi ustadz juga. Mengapa? Karena kiai dan ustadz tiap hari bersedekah kalimatun haq, memberikan kepada jamaah dan umat tentang kalimat-kalimat kebenaran, anjuran-anjuran kebenaran, dan itu sebaik-baik kalimat yang mampu merubah seseorang dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik, dari kondisi yang putus asa menjadi semangat hidup lagi, dari kondisi yang tadinya terpuruk menjadi kondisi yang terbaik. Itu kalimatun haq, kalimat haq. Jangan pernah menutup bagi para pendosa akan pintu taubat. Kalau kita punya saudara, tetangga, kira-kira dosanya udah banyak banget, dosanya udah sekengkean, udah numpuk banget, jangan kita bilang lu kagak bakal masuk surga. Emang yang punya pintu surga kita. Kita nggak pernah tahu ending akhir cerita hidup kita. Jangan-jangan orang yang ngomong gak masuk surga su'ul khatimah. Jangan-jangan orang yang dituduh gak masuk surga husnul khatimah. Nggak pernah tahu. Nah, kita sampaikan peluang-peluang kebaikan. Ada orang sudah membunuh 99 nyawa, datang kepada seseorang ustadz, saya bisa taubat gak? Kata ustadz tersebut, gak bisa, dibunuh sekalian itu ustadz, jadi 100. Datang lagi ke satu ustadz lainnya, saya bisa taubat gak? Bisa, saya sudah menghilangkan nyawa 100, bisa. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan ingin bertaubat, lalu di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat malaikat Malik dan malaikat Ridwan menarik-narik ulur. Kata malaikat Malik, ini neraka karena belum sampai rumah. Kata malaikat Ridwan, ini surga karena dia sudah menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tuh malaikat sweet pak, dihitung, diukur jarak dari dia bertaubat sampai ke rumah lebih dekat apa lebih jauh. Kalau sudah dekat sampai ke rumah berarti dia sudah melewati perjalanan 50%. Kalau sudah melewati perjalanan 50%, maka Allah ampuni segala dosanya. Ternyata Allah ampuni pak. Ini kalimatul haq. Kita sampaikan, jangan pernah menutup pintu taubat bagi para ahli maksiat, karena boleh jadi sebab kalimat baik yang Anda sampaikan bisa merubah keadaan dia yang menjadi lebih baik. Ni'mal 'atiyah kalimatu haq. Sebaik-baik pemberian adalah kalimat kebaikan atau kebenaran. Rawahu Tabarani an Ibnu Abbas. Lanjut ini. Ni'ma silahul mu'min. Sebaik-baik senjatanya orang beriman. As-sabru wad du'a, yaitu rasa sabar dan doa. Orang beriman ini punya senjata pak. Orang beriman ini punya senjata.
Senjata itu bisa ampuh dilakukan kalau dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang kafir, dunia adalah sorga bagi mereka. Orang muslim, dunia adalah penjara buat mereka. Artinya penjara bagaimana? Yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh, yang ini diharamin, yang itu diharamin. Orang kafir bebas, mau makan khinzir, babi, mau minum khamr, mau gonta-ganti bini. Itu Pak, kalau di barat kan gonta-ganti bini udah biasa Pak. Mau berzina tanpa menikah, mau apapun bebas karena nggak ada peraturan. Orang muslim nggak bebas, lagi mancing ngedenger suara azan, lanjutin mancing apa sholat? Lanjutin mancing apa sholat? Ya kalau lagi gentak mah jangan, tarik dulu, masih ada waktu, tapi terikat dengan waktu. Sebelum keluar waktu zuhur, sholat zuhur jangan sampai diting. Iya, mau mabok nggak boleh, mau judi nggak boleh, mau berzina nggak boleh, banyak nggak bolehnya. Itu yang disebut ad-dunya. Dunia itu jannatun lil kafir, surga bagi orang kafir, wasijnun lil mu'min, neraka bagi orang, penjara bagi orang mukmin. Penjara ini nggak boleh, itu nggak boleh, nyuri nggak boleh, ya kan, bohongin orang nggak boleh, kemudian juga khianat janji nggak boleh, ini nggak boleh, banyak nggak bolehnya Pak. Kawin dibolehin 4, udah boleh 4, sama bini nggak boleh, 1 doang lagi. Banyak yang nggak diboleh-bolehinnya, banyak yang dilarangnya kita. Nah, banyak dilarang, banyak yang diharamkan, modalnya 1, as-sabr. Senjatanya adalah punya jiwa mental yang sabar. Sabar itulah yang menjadi senjata. Penjara akan terasa nikmat, penjara akan terasa indah saat kita memiliki hati yang sabar. Puasa menjadi tidak terasa saat kita punya jiwa yang sabar. Puasa itu, menahan lapar itu menjadi sulit bagi orang yang tidak punya rasa sabar. 11 bulan kita boleh makan enak, 1 bulan Allah minta kita disuruh pre-makan. 1 bulan pre-makan masih aja banyak muslim yang kagak puasa. Masih enggak? Masih banyak enggak? Karena apa? Enggak punya senjata. Ya kata gua kagak ngopi dari beduk subuh sampai ketemu maghrib, bisa gila gua. Kagak punya jiwa sabar. Kan lama nungguin dari subuh sampai maghrib. Kalau dia nggak punya mental yang kuat, nggak punya kesabaran yang hebat, maka dia nggak akan kuat untuk menahan haus dan lapar dari subuh sampai. Maka senjatanya di mana? Senjatanya ada di kesabaran. Silahul mu'min, ni'ma silahul mu'min. Sebaik-baiknya senjatanya orang beriman itu ada di kesabaran. Yang kedua, wad du'a. Senjatanya orang beriman adalah doa, Pak. Insyaallah kita kalau nggak punya doa kayak nggak punya harapan hidup. Doa sama dengan berharap.
Orang yang tidak berdoa berarti tidak punya harapan. Orang bisa tahan tanpa makanan, tapi orang tak bisa tahan tanpa sebuah harapan. Hidup adalah harapan, Pak. Bagaimana sesuatu yang kita inginkan, yang kita mau, itu bisa terkabul dengan ikhtiar kita, yang harus diimbangi dengan harapan dalam arti doa. Coba kalau kita nggak punya doa, Pak. Orang ini ikhtiar aja udah pokoknya. Mau jadi mau kagak, mau berhasil mau kagak, mau dapat mau kagak, nggak pakai doa. Pokoknya ikhtiar aja. Nggak ada istilah doa dalam agama. Pusing nggak Pak hidup kita? Gampang stres, mudah putus asa, depresi hidup. Karena apa? Tidak ada gantungan harapan kepada siapa kita meminta. Tapi karena ada doa, Masya Allah, karena ada doa, maka kita bisa berharap kepada yang maha kuasa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita ikhtiarkan, kita serahkan dan kita pasrahkan, Allah yang mentakdirkan. Doa, Pak. Mengapa-ngapain doa. Bahkan sholat itu adalah doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Orang lagi sholat mau ngapain sih? Lagi doa. Dia berharap hidupnya di hari besok lebih baik dari hari sekarang. Berharap hidupnya, berharap rezekinya di hari besok lebih bagus dari hari sekarang. Harapan, Pak, doa itu senjata kita. Makanya Allah sangat benci sama hamba yang meninggalkan doa. Allah demen sama hamba yang al-mulihina fid du'a, kalau berdoa sampai nangis-nangis, Pak. Sampai ngemis-ngemis, Pak. Kita datang ke orang aja minjem duit bisa ngemis-ngemis, Pak. Mengapa kita datang kepada yang maha punya duit kita nggak ngemis-ngemis, Pak? Padahal belum tentu orang yang kita pinjam duitnya dia akan ngasih. Bahkan keseringan nggak dikasih malah dihina. Betul nggak? Maka kata ulama, la tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan nanya sama seseorang itu hajat. Jangan minta sama seseorang itu hajat kita. Kita pengen jangan minta sama orang. Kita pengen ini, jangan minta sama orang. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Minta sama zat yang tidak pernah tertutup pintunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah, doa sama Allah, banyakin doa sama Allah. Allah senang kalau melihat hamba banyak doa. Artinya apa? Itu hamba mengakui kelemahan, bahwasanya tanpa sebuah pertolongan dari Allah kita harus merasa dan sadari kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata. Saya nih ngomong nggak bisa kalau nggak dibantu dari pertolongan Allah. Saya ini menjelaskan tidak bisa kalau tidak dibantu atas pertolongan Allah. Kita harus banyak memohon dan berdoa. Coba kalau orang habis akad nikah terus nggak ada doanya. Orang mau makan nggak ada doanya. Habis makan nggak ada doanya. Mau tidur nggak ada doanya. Habis tidur nggak ada doanya. Mau keluar rumah nggak ada doanya. Masuk rumah nggak ada doanya. Coba bagaimana kehidupan? Serasa kering. Tidak ada harapan kepada yang maha kuasa. Tidak ada harapan kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senjata kita ini dua, Pak. Satu sabar, yang kedua adalah
Yang kedua adalah doa, meminta kepada Allah. Ustaz, saya udah berdoa lama tapi nggak dikabul-kabulkan. Allah 3 cara mengabulkan doa. Nih Pak, harus diingat, penting nih. Allah 3 cara mengabulkan doa hambanya. 1, kontan dikasih. Udah bel tuh kayaknya. Kontan dikasih. Saat dia minta, ya Allah, mudah-mudahan tanah saya laku. Besok ada yang datang mau bayarin. Kontan dikasih sama Allah. Yang kedua, cara Allah mengkabulkan doa hamba, kagak dikasih di sini, dikasih nanti di akhirat. Makanya nanti Pak, kita akan bertemu dan berjumpa di surga. Orang yang masuk ke dalam surga karena banyak berdoa. Begitu Allah panggil fulan masuk ke dalam surga, ada hamba Allah yang lain berprotes, ya Rabb, dia emang rajin tahajudnya rajinan saya, dia nggak rajin baca Waqiah rajinan saya, dia nggak rajin duha rajinan saya. Apa Allah jawab? Dia rajin berdoa dan doanya nggak saya kabulin di dunia. Lalu kemudian dia tetap berdoa, tidak pernah putus asa. Doa itu sekarang menjadi amal ibadah yang berhak saya masukkan ia ke dalam surga. Jadi doa yang kita belum merasakan diijabah oleh Allah itu jadi amal ibadah Pak, yang nanti Allah akan kasih dan menjadi jalur pintas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, Allah cara mengabulkan doa hamba itu dengan cara Allah ganti yang lebih baik. Kita minta jodoh perawan, Allah temuin nama janda. Ya udah cakep itu. Emang udah takdirnya. Pengen nyari janda, Allah temuin dapat perawan. Udah cakep itu. Pengen nyari janda yang gak ada anak, ternyata anaknya banyak. Mendingan janda nggak ada anak miskin apa janda anaknya banyak kaya? Mending mana Pak? Hah? Mendingan anak banyak kaya ya. Kalau anak banyak miskin gimana? Pengennya sekolah di kuliah di universitas negeri diterima, tapi Allah takdirkan tidak, ente jangan di kuliah di universitas negeri. Akhirnya jalurnya harus mondok. Saya dulu Pak pengennya kuliah di Mekah, di Madinah. Saya pengennya, segala ikhtiar sudah saya usaha, mulai cari alumni Mekah dan Madinah di Jakarta. Kemudian saya cari tokoh-tokoh yang bisa memberikan rekomendasi. Saya ikut tes di sana sini, nggak diterima. Ya sudah, Allah mungkin bukan mentakdirkan saya harus kuliah di Mekah, di Madinah. Begitu ada peluang di Libya, saya ikut tes, langsung diterima. Kemudian berangkat ke sana. Di Libya juga nggak pernah tahu saya Pak, 2 tahun ternyata ada bom, ada peperangan, konflik besar antara Muammar Gaddafi dengan oposisi. Terjadi peperangan di pertengahan kuliah, baru dapat 4 semester saya harus putus kuliah karena di sana ada konflik besar. Pindah kita ke Tunisia. Di Tunisia diungsikan, berharap Libya kembali normal. Selama 1 bulan kita di Tunisia, ternyata di Libya konflik berkepanjangan. Terus terjadi peperangan antara bangsa, antara rakyat satu dengan rakyatnya sendiri. Terjadi peperangan.
Akhirnya kita dipulangkan ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, saya sempat kuliah di Universitas Syarif Hidayatullah hanya 1 bulan. Lalu saya berangkat lagi diterima kuliah di Sudan sampai 7 tahun baru pulang. Nggak ada yang tahu takdir hidup, Pak. Kita hanya bisa berdoa. Selanjutnya Allah yang punya kuasa. Mungkin permintaan saya di Mekah tidak dikabulkan sama Allah karena Allah berikan saya yang lebih terbaik. Mungkin permintaan saya, permohonan saya, doa saya di Madinah saya nggak diterima dan tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Sudan yang lebih baik buat saya. Nggak ada yang tahu, Pak. Itu maka tidak boleh kita buruk sangka sama Allah. Tetap baik sangka. Jangan baru timbang 2-3 hari kita berdoa, ya Allah nggak dikabul-kabulin ya doa gua. Kayaknya banyak banget salah gua ini. Jangan. Mungkin Allah lagi menguji kita punya keseriusan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'ibadihi yaghfiru wa yarham. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin wal muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.